Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Ketemu lagi kita di mata pelajaran pemrograman dasar ini ya. Kelas untuk kelas 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 3. Di mana Pak Adi tempo lalu membahas ya mengenai percabangan nested if, dan Pak Adi memberikan tugas tentang nested if. Nah, di mana kalian ya untuk membuat sebuah source code, dan tentu saja harus bisa berjalan. Nah, di sini ada beberapa ketentuan-ketentuan ya yang harus kalian perhatikan, yaitu jika kode bukunya 1 ya, maka akan tercetak belajar C++. Kemudian masukkan kode diskon ya, huruf kecil S kecil atau S besar. Kalau dapat diskon harganya 50.000, kalau tidak dapat diskon yaitu 70.000. Kemudian ketika misalkan masukkan kode buku 2 ya, yang akan tercetak adalah belajar Java, dan sama masukkan kode diskon S kecil atau S besar, akan harganya 60.000 ya, dan tidak dapat diskon 80.000. Kemudian jika kode buku 3 ya akan tercetak belajar Python ya. Kemudian masukkan kode diskon S kecil atau S besar yang harganya 80.000, dan jika tidak dapat diskon yaitu 100.000. Dan ketika salah masukkan kode buku selain dari 1, 2, 3, misalkan 4, 5 dan seterusnya ya, maka akan tercetak yaitu salah kode buku. Dan ini adalah hasil output kalau misalkan kita menggunakan kode buku 1 yang compile and run, outputnya adalah kode buku, maka kita masukkan kode nomor 1, kemudian kode diskonnya S kecil ya atau S besar ya. Jadi ada 2 ya, S kecil, S besar. Nah, kemudian kode buku 1 membaca judul bukunya belajar C++, dan ketika dia dapat diskon ya dia 50.000 sesuai dengan ketentuan ini. Oke, kita langsung saja membahas, kita ngoprek ya, yaitu pembahasan latihan percabangan nested if di dalam if. Oke, kita buka source file untitled1, kemudian ini kita save ya. Kemudian tadi 10 TJ 3 aja, kemarin 10 TJ 1. Oke, kemudian Pak Adi ketik misalkan nested, udah ada misalkan latihan nested if. Oke ya, plus. Oke, sekarang kita buat biasa. Kemudian Pak Adi pakai string ya, karena di sini ada string .h, kemudian using name page spasi std, koma, kemudian Pak Adi bikin integer main biasa, cin.get return spasi 0, oke. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan yang pertama lakukan adalah menentukan tipe data dan variabel ya, mendeklarasikannya. Nah, di sini Pak Adi buat yaitu string. Ini saya tulis misalkan kode buku, kemudian kode diskon, kode belanja, bukan ya. Setelah kode buku
kode diskon, kemudian ya, oh iya, yaitu judul buku. Oke, sorry, tadi bukan pakai string ya, saya pakai karakter, tapi tetap di situ pakai string ya, karena nanti pakai strcpy tadi ya. Oke, judul buku, kemudian saya pakai di sini 30 misalkan, ya agak banyak. Kemudian saya pakai integer harga, ini saya kasih harga nilainya 0 ya, walaupun nanti ada nilai harganya gitu ya, karena nanti kan di sini ada perkalian. Nah, setelah kita mendeklarasikan, maka Padi akan buat yaitu tampilan ya. Tampilannya seperti ini. Tampilannya ini dia, yang kode buku ya, kode diskon. Oke, kita buat kode buku. Karena ini perintah masukkan, kemudian Padi tulis kode buku. Kemudian cout, sini kode diskon, margin kode diskon. Nah, kita sudah buat tampilannya dulu untuk perintah masukan. Nah, sekarang kita buat yaitu si ini dia ya, yang pentingnya yaitu if. Yang kita lakukan adalah kode buku dulu. Kode buku sama dengan, oke, saya pakai kutip satu ya, maaf, satu ya, kode bukunya 1. Kemudian Pak dibuat yaitu kode apa Padi, yaitu kode diskon. Kode diskon sama dengan Padi S besar, mau S kecil dulu nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian saya pakai atau ya pakai pipe gitu ya, pip, kemudian ini S kecil. Oke, setelah itu buka kurung. Nah, di sini Pak Adi pakai strcpy. Wah, salah kayaknya. Salah. Oke, kayaknya Pak Adi ada kesalahan. Sebentar, Pak Adi ada kesalahan. Sebentar. Ya, di sini. Ya, di sini strcpy ya, karena ini mengcopy ya si bukunya itu ya. strcpy yaitu si kode buku ya, dimana kode bukunya misalkan buku apa, pertama ini kan buku yaitu belajar C++ ya, belajar C++, belajar C++ gitu ya. Coba iya. Nah, ini titik koma. Oke. Nah, kemudian ini baru ya, yaitu harga. Nah, harganya dia itu adalah 50.000. 50.000 titik koma. Nah, kemudian ini yang diskon. Nah, yang tidak diskon maka else. Nah, else yaitu harganya sama dengan berapa di sini? Itu 70.000. Kita masukkan 70.000. Oke. Nah, setelah udah selesai ya, ini tutup kurang awal, ini punya ini. Nah, yang ini ya punya ini, dimana dia nanti kita buat kode buku. Nah, dimana kalau
ada kondisi yang benar lagi, kita menggunakan else if ya. Kemudian sama seperti itu kode, sebenarnya tinggal di copy paste, enak sih ya, copy paste enak gitu ya. Tapi ya udah, kita buat ini ya, belajar pelan-pelan. Ini kedua, kemudian strcpy kode buku. Nah, kode bukunya apa? Sini, belajar Java. Belajar Java. Nah, udah. Habis itu kita if si kode diskon oke. Kemudian kita buat yaitu harga si diskon si belajar Java, yaitu 60.000. Kita masukkan di sini 60.000. Kemudian else harga. Nah, berapa di sini? 80.000. Maaf. 80.000. Oke, setelah itu sama seperti ini ya. Kita ada satu lagi yang harus kita masukkan, yaitu kode buku. Maaf, ini harus digabung. Kemudian pakai str cpy kode diskon koma, kemudian if kode maaf, salah Pak Adi ya, ini kode seharusnya ini buat sini. Oke, Pak Adi copy dulu, diikat aja. Salah ya, ini baru kode buku. Nah, kode bukunya adalah yang ini, belajar Python. Iya, belajar Python. Oke, kemudian ini kasih harganya adalah 80.000. Salah, 80.000. Kemudian else ini yang diskon itu 100.000, harga 100.000. Nah, kemudian di sini jika salah kode buku ya. Nah, jadi kalau salah kode buku adalah di sini. Dia langsung else saja. Else kemudian ditampilkan. Ya, coba huruf besar apa huruf kecil? Ya, salah kode. Salah kode buku. Oke, dipakai enter. Nah, kita sudah selesai ya untuk pengkondisiannya, percabangan stat if. Kemudian Pak Adi buat yaitu ini, toko buku pemrograman ya, mencetak nanti memanggil judul buku dan harga buku. Oke, kita mulai. Pak Adi bikin handle saja, jeda. Kemudian Pak Adi tulis toko buku
pemrograman. Kemudian lihat lagi judul buku. Nah, ini tinggal manggil saja, yaitu judul buku. Handle-nya kecil. Kemudian terakhir yaitu harga buku yang ini. Oke, kita ketik harga buku. Titik koma. Oke, selesai, dan kita lihat compile and run apakah ada salah atau tidak. Oke, di sini ada kesalahan ya. Start CPY kode buku belajar C++. Dia tidak mau membaca. Oh iya, kenapa salah? Karena di sini coba Pak Adi bikin yaitu judul buku. Oke, salah ya. Di sini harus judul buku. Judul buku, dan ini judul buku ya, karena itu judul buku bukan kode buku. Oke, dan ini harga buku. Oke, tidak ada harga buku, yaitu harga saja. Compile and run. Oke, kita misalkan S besar kayak 50.000. Coba kalau misalkan tadi satu kecil 50.000 juga. Kalau padi satu kemudian nah 50.000 juga. Seharusnya tidak 50.000, yaitu harusnya 7. Nah, kenapa? Karena di sini Pak Adi harus menuliskan kode diskon ya. Jadi dia harus ada lagi kayak ini di copy paste. Oke, kemudian Pak Adi masukkan satu S besar kayak 50.000, satu S kecil kayak 50.000. Kalau satu oke 70.000 ya. Kalau kita cek yang ketiga, misalkan 3 ya, S kecil, nah 80.000 ya, belajar Python dapat diskon. Kalau nggak dapat diskon dia misalkan R ke 100.000. Oke, demikianlah pembahasan latihan dari Pak Adi. Mohon maaf ya, ada beberapa kesalahan ya. Inilah namanya pemrograman ya. Jadi ketika kita salah, bagaimana kita ingin mengatasi dari kesalahan itu. Terima kasih. Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.